Halo, nama saya Bimo Setia Dinegoro, mahasiswa jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang piutang, dimulai dari pengertian, jenis piutang, pengakuan, pencatatan, penilaian, dan contoh kasus. Ya, sekarang langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian piutang. Piutang adalah klaim terhadap pihak tertentu yang penyelesaiannya bisa dalam bentuk uang, barang dagang, dan jasa. Dalam pengertian yang lebih luas, piutang adalah tuntutan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang, atau jasa yang sudah dijual secara kredit oleh perusahaan. Sebagai contoh, saya adalah perusahaan menjual barang kepada PT ABC, maka saya sebagai perusahaan akan mencatatnya sebagai piutang, sedangkan PT ABC akan mencatatnya sebagai piutang. Nah, piutang adalah salah satu unsur dari aktiva lancar yang berada dalam neraca perusahaan. Dan selanjutnya adalah jenis-jenis piutang. Piutang sendiri diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama adalah piutang dagang. Piutang ini berasal dari penjualan barang dagang atau jasa secara kredit dalam usaha normal perusahaan. Lalu yang kedua adalah piutang wesel. Piutang ini disebut juga note receivable. Pemberian kredit kepada pelanggan dapat juga didukung oleh dokumen resmi dari perusahaan yang disebut dengan wesel atau promise. Lalu selanjutnya adalah piutang lain-lain. Piutang ini dapat berupa pinjaman kepada karyawan, pinjaman kepada pejabat, atau juga piutang restitusi pajak. Nah, lalu bagaimana kita mengakui sebuah piutang? Let's check it out. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas bagaimana pengakuan piutang. Pengakuan piutang ini dibutuhkan yang namanya harga pertukaran atau harga terutang kepada debitur. Nah, harga pertukaran ini adalah harga jual baik itu barang atau jasa pada pihak lain dalam suatu transaksi kredit. Untuk pembuktian harga pertukaran ini dibutuhkan suatu dokumen-dokumen itu seperti nota atau faktur. Kemudian selanjutnya piutang dagang dapat dicatat apabila terjadi, yang pertama adalah terjadinya transaksi kredit, lalu yang kedua adalah terjadinya beratur penjualan atau potongan penjualan, lalu yang terakhir adalah apabila pelanggan melunasi piutang pada waktu itu tempo. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana pencatatan piutang itu sendiri. Next itu. Nah, yang selanjutnya adalah pencatatan piutang. Piutang ini dicatat pertama kali dengan mendebit akun piutang dan mengkredit akun penjualan barang atau jasa sebesar nilai transaksi yang dilakukan oleh kreditur. Sebagai contoh, PT ABC melakukan penjualan obat-obatan kepada PT XYZ dengan total nilai 10 juta secara kredit. Maka PT ABC akan mencatat jurnal sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mendebit piutang. Lalu yang kedua, kita akan mengkredit penjualan sebesar 10 juta atau nilai transaksi yang telah dilakukan. Nah, tentunya PT ABC akan menerima pelunasan dari PT XYZ apabila telah jatuh tempo. Nah, jurnalnya sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mendebit kas, lalu kita akan mengkredit piutang yang sebelumnya telah kita debit. Berapakah nilainya? Nilainya adalah sebesar 10 juta atau sebesar nilai transaksi yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penilaian piutang. Penilaian piutang ini terdapat 2 metode. Yang pertama adalah metode penghapusan langsung, yang kedua adalah metode cadangan. Nah, akan saya jelaskan dulu yang pertama, yaitu metode penghapusan langsung. Metode ini menjelaskan penghapusan piutang akan dilakukan apabila suatu piutang benar-benar tidak dapat lagi oleh perusahaan. Maka saat itulah dicatatkan pencatatan kerugian tersebut di dalam perkiraan penghapusan piutang tak lagi di sebelah debit, lalu memperhatikan perkiraan piutang dalam jumlah yang sama untuk mengeluarkan piutang yang tidak tertagi itu dari sebuah catatan. Nah, metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan kecil yang transaksinya tidak terlalu besar atau perusahaan-perusahaan yang tidak dapat menaksir secara besar piutang yang tidak dapat tertagi. Nah, yang selanjutnya adalah metode penilaian piutang, metode cadangan. Metode ini menjelaskan bahwa setiap akhir berarti perusahaan mengadakan penaksiran tentang besarnya piutang yang kira-kira tidak tertagi. Cadangan ini dilakukan dengan membungkukannya ke dalam perkiraan cadangan kerugian piutang tertagi di sebelah kredit. Nah, metode ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar di mana transaksinya yang sangat besar dan perusahaan dapat menaksir dalam usaha piutang yang kira-kira tidak dapat tertagih oleh perusahaan. Nah, metode cadangan ini memiliki dasar-dasar penilaiannya, yaitu ada 2. Yang pertama adalah berdasarkan penjualan, yang kedua adalah berdasarkan
piutang. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari penerapan kedua metode ini. Nah, lalu kita masuk kepada contoh soal metode penghapusan langsung. Pada 1 Maret 2015, PT ABC menyatakan penghapusan piutang sebesar 80 juta kepada CV Maju Sejahtera yang dinyatakan pahit oleh perusahaan. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi, kita akan mendebit beban kredit dengan piutang, lalu kita akan mengkredit piutang usaha. Berapakah nilainya? Yaitu 80 juta atau sebesar nilai piutang yang terjadi. Nah, lalu kita akan masuk ke contoh soal metode cadangan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh soal metode pencadangan berdasarkan penjualan. Di sini PT Memoria memilih dasar persentase dari penjualan dan memperkirakan bahwa piutang sebesar 0,5% dari penjualan kredit bersih tidak dapat tertagih. Nah, apabila penjualan kredit bersih selama bulan Desember 2011 berjumlah 320 juta dan 1 JKP bulan November adalah 15 juta, buatlah jurnal JKP dan 1 JKP setelah penyesuaian. Nah, pertama kita akan mencatat jurnal terlebih dahulu. Seperti yang dijelaskan lagi, kita akan mencatat beban kerugian piutang pada debit dan akan mencatat cadangan kerugian piutang pada kredit sebesar 0,5% kali 300 juta, yaitu 1.600.000. Nah, 1 JKP setelah penyesuaian yaitu tentunya adalah 15 juta ditambah dari angka perhitungan tadi yaitu 1.600.000, sehingga total JKP setelah penyesuaian adalah 16.600.000. Nah, yang selanjutnya adalah contoh soal metode pencadangan berdasarkan piutang. Di sini PT Memoria memperkirakan bahwa piutang sebesar 0,3% tidak dapat tertagih. Apabila piutang selama bulan Desember 2011 berjumlah 120 juta dan 1 JKP bulan November adalah 15 juta, maka bagaimana jurnal dan 1 JKP-nya setelah penyesuaian? Ya, di sini perhitungannya masih sama, namun berdasarkan piutang. Lalu jurnalnya bagaimana? Jurnalnya pun sama seperti sebelumnya, yaitu beban kerugian piutang pada debit dan cadangan kerugian pada piutang. Nilainya adalah sebesar 360.000, yaitu dari 0,3% dikali 120 juta. Nah, 1 JKP setelah penyesuaian sendiri yaitu 15 juta ditambah 360.000, maka menjadi 15.360.000. Ya, yang selanjutnya kita akan masuk contoh kasus. Di sini contoh kasusnya adalah metode pencadangan berdasarkan umur piutang. Ya, saldo piutang dan cadangan kerugian piutang PT Memoria pada tanggal 31 Desember 2020 sebelum penyesuaian adalah sebagai berikut, yaitu piutang sebesar 370 juta dan cadangan kerugian piutang sebesar 10 juta. Nah, di sini kita memiliki klasifikasi umur dan klasifikasi persentase kerugian piutang sebagai berikut, yaitu 1 sampai 30 hari dengan saldo piutang 120 juta, persentasenya adalah 2%. Lalu 31 sampai 60 hari dengan saldo piutang 9 juta memiliki persentase 4%, 61 hari sampai 90 hari sebesar 60 juta dengan persentase 8%, dan lebih dari 90 hari sebesar 100 juta dengan persentase 10%. Nah, di sini ada beberapa transaksi yang belum dibuat jurnalnya. Yang pertama adalah terdapat transaksi penjualan kredit sebesar 15 juta pada tanggal 10 November belum dicatat. Lalu yang kedua, pada tanggal 31 Desember salah satu debitur yaitu PT ABC yang piutangnya sudah dihapus ternyata melunasi. Jumlah piutangnya sebesar 8.500.000 dan termasuk dalam kategori piutang lebih dari 90 hari. Lalu yang ketiga atau terakhir, terdapat kekeliruan pencatatan penjualan kredit seharusnya sebesar 5.500.000 dicatat keliru lebih besar sebesar 6.500.000. Piutang tersebut termasuk dalam kategori 61 sampai 90 hari. Nah, soalnya yaitu kita diminta untuk membuat jurnalnya. Lalu kita membuat jurnal penyesuaian untuk mencatatkan kerugian piutang setelah penyesuaian atau 31 Desember 2020, lalu menentukan saldo cadangan kerugian piutangnya setelah penyesuaian. Ya, pertama kali kita akan mencatat jurnal terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan mencatat jurnal dari transaksi yang belum dicatat pada bulan November, yaitu jurnalnya adalah piutang pada penjualan sebesar 15 juta. Nah, nilai piutang ini termasuk pada umur piutang 30 sampai 60 hari.
Lalu yang kedua adalah terjadinya pelunasan piutang yang sudah dihapus dari PT ABC. Jurnalnya ada dua. Yang pertama adalah piutang pada cadangan kerugian piutang untuk mengembalikan kembali nilai piutang yang telah dihapus sebelumnya, yaitu sebesar 8.500.000. Lalu yang kedua, kita akan mencatat pelunasan piutang tersebut, yaitu dengan jurnal kas pada piutang sebesar 8.500.000. Di sini terjadi pengembalian CKP yang telah dihapuskan, sehingga akan menambah nilai cadangan kerugian piutang. Lalu kita akan masuk pada yang ketiga, yaitu karena kesalahan pencatatan. Tertulis dalam soal adalah sebesar 6.500.000, padahal nilai aslinya adalah 5.500.000. Oleh sebab itu, kita harus mengurangi nilai piutang, begitu pula nilai penjualan. Maka jurnalnya adalah penjualan pada piutang sebesar 1 juta atau selisih dari salah satu tersebut. Nah, piutang ini termasuk dalam kategori umur 61-90 hari, sehingga pada tabel umur piutang kita harus mengurangi jumlah piutang pada umur 61-90 hari sebesar 1 juta atau selisih dari salah catat tersebut. Nah, yang selanjutnya kita akan melihat tabel dari umur piutang, saldo piutang, persentase piutang, dan jumlah cadangan kerugian piutang. Nah, yang selanjutnya kita akan menghitung terlebih dahulu cadangan kerugian piutang karena telah terjadi pelunasan piutang yang piutangnya sudah dihapus. Nah, di sini cadangan kerugian piutang yang awal mulanya 10 juta bertambah menjadi 8,5 juta karena terjadi pelunasan tadi. Sehingga nilainya awalnya akan menjadi 18,5. Setelah itu kita tambah lagi dengan taksiran umur piutang berdasarkan nilai piutang. Yang pertama, umur 1-30 hari sebesar 120 juta dengan persentase 2%, maka jumlah CKP-nya adalah 2.400.000. Lalu umur 31-60 hari sebesar 90 juta ditambah 15 juta akibat terjadinya belum dicatat, sehingga nilainya menjadi 105 juta. Persentasenya adalah 4%, maka jumlah CKP-nya adalah 15.700.000. Lalu umur 61-90 hari sebesar 60 juta berkurang 1 juta karena adanya kesalahan pencatatan piutang yang lebih besar sebesar 1 juta. Persentase sendiri adalah 8%, sehingga jumlah CKP-nya adalah 4.720.000. Lalu umur selanjutnya adalah lebih dari 90 hari sebesar 100 juta dengan persentase kerugian piutang sebesar 10%, sehingga jumlah CKP-nya adalah 10 juta. Jumlah CKP pada tabel ini totalnya adalah 32.820.000. Oleh sebab itu, kita akan mencatat jurnal penyesuaian sebesar taksiran kerugian piutang dari tabel yang telah kita buat, yaitu biaya kerugian piutang pada debit dan cadangan kerugian piutang pada kredit sebesar 32.820.000. Nah, satu cadangan kerugian piutang setelah penyesuaian tadi yaitu adalah 18.500.000 dari 10 juta ditambah 8.500.000 akibat pelunasan piutang yang sudah dihapus, lalu ditambah penyesuaian tadi sebesar 32.820.000. Totalnya adalah 51.320.000. Ya, bagaimana kawan-kawan, kita sudah menjawab kasus dan saya harap teman-teman dapat lebih memahami lagi tentang piutang. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yuk.